Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di podcast Bapak ke Semarang. Disiarkan langsung dari Jalan Pahlawan nomor 1 Simpang 5 Semarang. Alhamdulillah, sore hari ini kami kedatangan tamu dari PT Bank Syariah ya, Indonesia BSI. Saya ingat sejarahnya, seluruh syariah Indonesia, terutama milik pemerintah ya, dikumpulkan jadi satu, menjadi PT BSI, Bank Syariah Indonesia. Dan informasi terakhir, menurut Bapak Erick Thohir, selaku Menteri BUMN, sekarang ternyata BSI menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia, betul kan? Betul Pak. Baik. Yang ke-6 Pak. Ya, ini bukan iklan ya, tetapi menindaklanjuti kemarin pertemuan dengan KPPN ya, KPPN 2, KPPN Semarang 2 ya. Betul. Jadi kami menganggap ini hal penting karena sama-sama milik pemerintah. Jadi tidak ada urusan dengan iklan dan lain sebagainya. Tetapi dengan nonton ini mungkin silahkan SLTA. Selanjutnya terserah Anda. Bu Dinar mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ibu siapa, kemudian bersama siapa. Baik. Yang jelas adalah aku juga grogi lihat yang cantik. Udah dingin semua ya Pak? Iya. Saya udah kembali hangat. Kemarin saya meriang, Iya, kenapa Bapak? merindukan kasih sayang. Tapi sekarang udah hangat ya Pak ya? Baik, terima kasih Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dinar Atika Sari, bisa Siap. dipanggil Dinar, Dinar, Bapak. ya. Kemudian ini Mbak Lamia, bisa dipanggil Mbak Mbak Nia. Nia. Kami dari Bank Syariah Indonesia KC Semarang Ada Ahmad Semarang Yani. Ahmad Yani ya. Baik. Betul. Alhamdulillah kami ketemu kemarin pada waktu sosialisasi ya di KPPN Semarang 2, yang diantaranya adalah ketika beliau dari khususnya pimpinan atau direksi ya BSI itu memperkenalkan terkait dengan KKP ya, kartu Betul. kredit pemerintah, dan juga ada layanan lainnya ya, seperti Betul. itu. Saya pinter ya. Padahal baru kemarin ketemu ya. Iya, berarti sudah ingat terus Pak. Iya. Kebetulan saya nasabah juga. Maklum, persiapan pensiun, jadi kita menggunakan salah satu produk ya di Iya. BSI. Iya. Silakan Mbak Mia atau Mbak Dinar, Baik. sebagai apa di sana di KCP? KC ya. ya. What is different KCP and KC? Mostly is the assets. Aset Iya, ya. iya. Jadi And location. Alhamdulillah kebetulan kami dari KC Semarang Hmm. Ahmad ini termasuk cabang yang terbesar Bapak di area Semarang Kota. Semarang Kota ya. Di Semarang sendiri, di area Semarang Kota sendiri kita punya 26 kantor cabang. Iya. Dari Salatiga sampai ke Blora Bapak. Salatiga, Blora. Iya, betul. Blora kan perbatasan dengan Jawa Timur ya. Betul, Bapak. Banyak sekali ya betul. areanya ya. Iya. Kebetulan saya sebagai branch manager di KC Semarang Ayani, kemudian Branch manager toh. Wah, kita kedatangan manajer. iya. Kalau Mbak Mia ini sebagai Funding FTRM. Transaction. Kepanjangannya apa Mbak Mia? FTRM itu kepanjangannya Funding Transaction Relationship Manager Pak. Funding, transaction, Relationship relationship Manager. manager juga lah. Iya. Hebat. Jadi kalau Mbak Mia ini memang yang menangani institusi Bapak, kemudian nasabah-nasabah payroll, termasuk nanti untuk KKP nanti bisa dibantu Iya. dengan Kalau Mbak Mia ya. Mbak Mia. Siap bantu, Iya, Pak. betul, Iya. betul. Jadi teman-teman sekalian, para pemirsa dan podcast kita, di masa yang saat ini ya, apalagi dengan masa pandemi ya, kita jangan banyak tatap muka gini sebetulnya. Kemarin mungkin pakai kaca ya, Iya. ya. Nah, ke depan itu transaksi banyak online, Betul. termasuk penggunaan kartu kredit pemerintah. Kartu kredit pemerintah memang ini sudah dihimbau oleh Menteri Keuangan dan sebagainya, dan produknya mungkin ada di BNI ya, di BRI, kemudian bank-bank pemerintah yang konon kabarnya namanya ini kan dengan Himbara ya. Iya. Himbara itu apa? Himpunan Bank Negara. Himpunan Bank Negara ya. Mungkin dulu belum mengenal ya BSI masuk ke Himbara ya, tetapi dengan digabungannya beberapa bank syariah ini mantap luar biasa. Konon kabarnya
sudah menjadi pemilik aset terbesar di Indonesia. Masya Gitu ya, Allah. Masya Allah. Apa sih bedanya syariah dengan non syariah? Baik Pak, perbedaannya bank syariah sama bank konvensional Konvensional namanya. konvensional biasanya kita nyebutnya ya Pak Asep ya. Yang pertama sih di sisi kehalalannya Bapak. Kehalalan. Kalau Ya misalkan ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Thayyiban. Surat Al-Baqarah ayat berapa ya? Ayo nanti kita belajar lagi ya. Jadi kalau misalkan kita beli makanan, misalkan contohnya kita biasanya melihat logo halal dari MUI ya Pak ya. Kalau dia sudah ada label halalnya, berarti MUI menyatakan bahwa produk itu halal. Makanan itu. Iya, layak untuk dikonsumsi kaum muslim. Nah begitu juga dengan bank syariah, kita semua produk kita yang dikeluarkan selain diperiksa oleh OJK sebelum launching, juga harus melalui fatwa DSN MUI bahwa transaksinya itu halal, tidak menyimpang dari ketentuan dari fatwa, kemudian disalurkan ke sektor-sektor yang halal. Jadi kami tidak menyalurkan ke yang haram, subhat dan sebagainya. Contohnya misalkan seperti industri rokok kita tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk ya. Betul, dan sebagainya. Kemudian di bank syariah juga kita punya underlying yang jelas Bapak untuk semua transaksi, terutamanya di pembiayaan seperti itu. Kenapa saya tahu BSI lebih jauh? Karena teman saya namanya Pak Asep. Iya. Ya, itu yang membacakan ayat suci Al-Quran ketika peluncuran BSI. Masya Allah, di Istana Negara ya Pak? Iya betul, coba cek ya. Itu namanya iya. Pak Asep Sofyan SAG. Kang Asep, Assalamualaikum. Halo, Kang Asep Bapak. Sofyan. Ya, memang di mayoritas Islam ya mungkin syariah itu sangat penting ya. Iya, Tapi betul. dengan produk juga nggak terbatas orang Islam ya, Iya, bisa betul, juga Pak. kepada yang lain ya. Iya. Gitu. Kita sifatnya Sebagai universal ya. betul, Universal ya, kita betul, universal ya. Bapak, tidak harus muslim tapi semua bisa kita layani. Iya. Nah, kenapa kami kebetulan kesini kami undang podcast ya? Bagaimana layanan antar pemerintah? Karena bank syariah ada pemerintah ya, otomatis Betul. kami juga dari pemerintah dari Kemenkes. Apa layanan yang bisa diberikan sejauh ini untuk mungkin Bapak ke Semarang ataupun satu lainnya di bawah pemerintah? Baik Pak, untuk di Satker kami punya beberapa produk yang bisa dimanfaatkan instansi. Salah satunya adalah KKP, KKP kartu ya. kredit pemerintah. Ya, Mungkin kartu kredit pemerintah. Iya betul. Pemerintah kan mendorong saat ini 40% transaksinya melalui KKP ya Pak. Iya. Nah, kami bisa sediakan KKP untuk Satker dengan pagu limit sesuai yang telah ditentukan oleh KPPN setempat. Bisa dalam bentuk visa master atau yang GPN yang nanti akan dikembangkan oleh pemerintah. Itu juga bebas biaya untuk semua transaksinya Bapak. Bebas biaya ya? Iya betul. Yang kedua, Sambil minum. ya monggo Kak. Yang kedua ada layanan virtual call ya Mbak Mia ya. Oh, virtual call. Ya Oke. untuk Satker, debit gitu iya kayak debit maupun yang lain. Kemudian yang berikutnya untuk para pegawai nih Pak, yang paling menarik biasanya kita bisa menyalurkan payroll teman-teman pegawai di Satker, terutama di Kemenkes Pak. Suruh pinjam uang dong. Iya pasti. Bukan pinjam uang ya Pak, mungkin pembiayaan. Pembiayaan, Ya, iya, iya. kita bisa renovasi rumah. ya renovasi rumah. Oh, rumah teman-teman, pemirsa sekalian kalau mau perbaiki ya, mungkin Iya, bisa pakai produk itu ya. Betul. Oke. Kita sediakan mulai dari CPNS Pak sampai pensiun Pak. Kalau sampai teman-teman CPNS bisa beli rumah dengan jangka waktu sampai 30 tahun. Untuk 20 tahun ya. Iya, Oke. dengan angsuran di awal bisa setting sendiri. Hmm. Gitu. Jadi bisa dapat rumah yang lebih layak ya Pak ya, bisa lebih bagus. Kemudian ada juga mitra guna, kita bisa fasilitasi teman-teman sampai dengan 1,5 miliar tanpa agunan Bapak. Tanpa agunan ya. Iya. Oke. Kalau mau pensiun juga kita punya pra pensiun. Sudah ikut. Ada testimoni dari Bapak ya Bu. Iya. Bapak sudah merasakan, Iya, iya, insya iya. Allah. Gimana Pak? Tinggal bayar. Nggak perlu bayar ya Pak ya? Angsurannya nggak perlu dibayar Pak, karena nanti otomatis Langsung debit dari Iya, nggak bisa bayar. Saya, Pak, Tapi ya. tahu-tahu langsung kepotong tiap bulan. Ya, itulah mungkin beberapa produk ya yang di BSI. Tapi intinya
datang ke sini, silakan untuk memilih bank menurut persepsi Anda ya. Iya, betul. Bank yang baik pemerintah maupun swasta yang menurut saudara-saudara pemirsa ini istilahnya aman. Betul. Ya. Karena yang menanya bank di mana-mana mungkin ada yang sudah dulu ya Iya. sebelum ada BSI, karena kan dulu kan syariah semua ya dari Iya. bank negara yang pemerintah terutama ya. Baik, terakhir nih kira-kira apa nih close statement untuk perbincangan sore hari ini? Iya. Terima kasih sebelumnya Iya. Pak Asep sudah diundang ke podcast Bapelkes Semarang ya Pak. Juga Diundang gitu. Kita tahu juga. Jadi gini ceritanya ya, podcast kami ini pokoknya ketika ada tamu ya berkesempatan hadir untuk menggunakan media ini ya. Ini media pembelajaran, dia jangan jangan apa terlalu ini kata iklan dan sebagainya. Enggak, ini memang pembelajaran. Mungkin ada juga BNI sebagainya kita bisa hadir di sini ya. Yang jelas adalah ini media pembelajaran untuk siapapun. Kita punya 2 ruang podcast. Di sini satu, di sana untuk Widya Suara. Widya Suara itu dosennya Wali Pelatihan ya. Kemudian untuk pembuatan video di atas. Memang tidak semegah ya, kita kan juga ada efektif efisiennya dalam pembuatan ini. Jadi silakan kalau mau datang ke sini ngobrol-ngobrol begitu ya. Kalau mau sewa kelas ada ya, dibuat sewa kelas aja gitu di sana ya. Udah karena di satu lagi ada berbentuk kelas. Oke. Apalagi Mbak? Iya, kami dari Bank Syariah Indonesia siap melayani Bapak Ibu. Melayani Bapak Ibu siapapun. Termasuk ini nih yang cakep ini nih. Termasuk Bapak dan para pegawai di Bapelkes Iya, iya. Semarang atau para pemirsa, Iya. seperti yang tadi Bapak Asep sampaikan, mungkin sudah banyak bank lain yang hadir. sudah lebih dulu ya Pak Iya. dari Bank Syariah Indonesia. Iya. Mungkin Bapak Ibu bisa coba layanan dari Bank Syariah Indonesia. Iya, iya. Harapannya kita bisa memberikan layanan dan kenyamanan Pak. Siap, Kemantapan hati. Kemantapan hati. Motonya apa? BSI Kita ingin menjadi top 10 global syariah bank. Top 10 Global Syariah Iya. Bank. Jadi pengennya nanti kalau misalkan Pak Asep sedang umroh ke luar negeri, sudah ada kantor cabang BSI Pak Oh, di sudah ada? Madinah atau Mekah. Pengennya Pak. Kalau sekarang baru di Dubai. Kalau kami sudah ada, Sudah ada ya Pak? namanya Pak Asep Fajar. Itu ada di Madinah. Masya Allah. Jadi cabang paguyuban Asep dunia dan di ada. Asep sedunia ya Pak ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di Mekah atau Madinah gitu Insya ya Pak Allah, ya. Insya Allah. Ya kemudian Kemenkes punya juga program yang namanya tenaga haji kesehatan haji kloter. Jadi satu pesawat itu 1 dokter 2 perawat itu ditugaskan ke sana. Alhamdulillah tahun 2010 saya ke sana. Gratis ya, gratis artinya dibiayai pemerintah gitu. Haji Nudin Kosasi. Apa itu Pak? Nulut dinas ongkos dikasih. Mudah-mudahan kita dari kegiatan seperti ini mendapat manfaat dan bisa ibadah ke Madinah juga bersama Mas Irfan ini. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, pemirsa podcast Bapelkes Semarang. Selamat berjumpa kembali di podcast Bapelkes Semarang. Insya Allah akan segera kita upload dan mudah-mudahan menjadi sebuah media pembelajaran, media silaturahmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.